Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, teman-teman muda, ibu dan bapak, saudara-saudari, para suster yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan hari ini adalah kesempatan sadar bahwa kita satu sisi adalah orang tua, banyak orang tua yang hadir, juga para suster menjadi orang tua tentu bagi yang lain. Dan sisi yang lain ada anak-anak. Hari Raya Penampakan Tuhan itu selalu ada simbol, ada tandanya. Dan ujubnya jelas, selalu dikaitkan dengan Hari Anak Misioner Sedunia. Paketannya begitu. Kenapa? Ini menarik. Satu sisi 3 orang Majus itu orang dewasa, tapi sisi yang lain mereka mencari kanak-kanak Yesus. Konteksnya masih ditemukan di tempat di mana Yesus dilahirkan, yakni di Bethlehem. Setelah yang pertama para gembala, ini yang terakhir, yakni 3 orang Majus. 3 orang Majus punya nama. Semuanya tahu namanya 3 orang Majus? Tahu? Tahu. Satu siapa? Baltasar. Siapa? Melkior satunya? Baltasar, Melkior satunya? Gaspar. Ada Gaspar, ada Melkior, ada Baltasar. Itu nama orang Majus datang dari timur mencari dengan petunjuk bintang kanak-kanak Yesus. Kalau boleh saya simpulkan, 3 unsur itu juga ada dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama, pasti setiap keluarga ada unsur bapak atau ayah. Dalam keluarga itu juga ada unsur kedua, ada ibu. Ada seorang istri. Dan yang ketiga adalah anak-anak. Itu yang disebut sebagai keluarga inti. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak di dalamnya. Entah anaknya 1, entah anaknya 2, entah anaknya banyak. Gambaran yang sangat jelas. Memasuki tahun yang baru 2025, diperingatkan dari penelitian 66% anak-anak milenial kita dan anak remaja kita mengalami situasi terbebani dari sisi ekonomi. Dampak dari ekonomi yang tidak baik-baik saja tahun ini, 2025 ini, imbasnya adalah kepada anak-anak milenial dan anak-anak remaja kita. Itu penelitian kemarin, sebelum tahun berakhir, untuk menjajaki bahwa tidak hanya orang tua yang mungkin saat ini merasa terbebani karena pekerjaan, karena relasi, karena kemudian juga bagaimana situasi yang membuatnya dalam hidup di tengah masyarakat, juga mungkin juga di tengah gereja kita mengalami situasi yang tidak mudah. 2000 sekian tahun yang lalu, saat Yesus hadir di dunia ini dengan kelahirannya lewat Bunda Maria, sudah mengalami beban kehidupan. Dilahirkan tidak pada tempatnya, hanya palungan yang menerimanya. Banyak orang menolaknya, bahkan kita akan tahu nanti dalam Injil Matius pada sore ini, sikap seorang raja yang namanya Herodes juga mengambil sikap terhadap usia anak-anak
di bawah 2 tahun akan dibunuh. Situasi kala itu di mana Yesus lahir ada beban yang tidak mudah, baik untuk orang tuanya, Maria dan Yusuf, maupun Yesus sendiri yang nyata-nyata sudah menghadapi penolakan. Begitu juga dengan tadi yang saya katakan, 66% anak-anak kita, milenial, dan anak remaja kita tahun ini akan menghadapi kesulitan dampak dari ekonomi yang tidak baik-baik saja. Yang mungkin selama ini bisa dengan mudah GoFood, GoCar, dan sebagainya yang menggunakan fasilitas itu mungkin karena secara ekonomi akan terdampak. Entah benar, entah salah, coba mari kita renungkan bersama saat kita sebagai orang tua mengambil sikap. Maka belajar dari 3 orang Majus yang sore ini menjadi penanda hari raya penampakan Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada semua bangsa, tidak hanya sekelompok orang kecil, yaitu gembala dan sekawanannya, tapi mulai dari timur, mewakili 3 orang Majus, ditampakkanlah kepada dunia Yesus yang adalah penyelamat. Tapi di sana selagi kita mengerti, ada sukacita memang, tapi di siang lain mereka menghadapi situasi yang tidak mudah dalam perjalanan dari timur menuju ke tempat Yesus berada. Salah satu contohnya adalah mereka sempat kehilangan bintang. Kalau kita pahami bersama, bintang adalah penunjuk, bintang adalah pedoman, lalu kehilangan, maka bisa jadi kita salah arah. Begitu juga situasi keluarga-keluarga yang sekarang ini. Kalau boleh saya mengatakan, satu penelitian di dunia tentang kehadiran ayah dalam keluarga. Indonesia adalah nomor 3 sedunia keluarga tanpa ayah. Bukan tidak ada ayah di keluarga, tapi ayah yang hadir atau ayah yang ada di keluarga tidak sangat berperan di dalam keluarga itu. Figur seorang ayah tidak dirasakan oleh anak-anak khususnya. Dan itu PR terbesar untuk gereja kita. Kelihatan ada, tapi tiada. Injil sore ini pun meniadakan Yusuf. Tidak ada kata Yusuf. Yang disebut adalah mereka menemukan anak itu bersama ibunya yang ada di tempatnya. Enggak ada sebutan Yusuf. Maka permenungan yang saya tawarkan saat kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan adalah bahwa kalau kita pahami bersama 3 unsur tadi, ayah, ibu, dan anak, 3 unsur, 3 orang dari timur membawa kepada Yesus menghadapi situasi yang tidak mudah. Salah satunya kehilangan pedoman, yaitu bintang yang tampak dari timur sempat hilang, akan mereka kemudian ketemu dengan Herodes, dan mereka mengungkapkan apa yang mereka cari. Ada dialog di sana, tapi kita lagi mengerti bagaimana ada hal kedua yang menghambat mereka, bahwa Herodes seorang raja yang tidak baik-baik saja untuk 3 orang itu. Sehingga kalimat terakhir Injil sore ini adalah dalam mimpi mereka diingatkan jangan kembali ke Herodes meskipun raja pesan nanti kalau ketemu kamu datang ke sini ya, aku akan ikut menyembahnya. Tidak. Di balik kelihatan baik Raja Herodes, kita tahu betapa jahatnya seorang raja ini. Kenapa? Karena mendengar apa yang dikatakan, kami mencari raja orang Yahudi yang katanya dilahirkan di sini. Mendengar itu, Herodes tidak terima. Begitulah juga mungkin seringkali dalam keluarga, dalam hidup kita. Sesuatu yang mungkin baik, kadang tidak bisa kita terima, sekalipun kita yakinkan itu baik untuk keluarga. Betapa tidak mudahnya kalau seorang anak dalam keluarga kehilangan figur seorang ayah. Diyakinkan bahwa ayah baik-baik saja, itu tidak kemudian
menjadi mudah percaya kalau memang ayahnya memang tidak baik-baik saja bagi keluarganya. Maka hal pertama yang saya undang kita semua adalah apapun situasi keluarga kita, hidup kita, mari kita sadari kalau 3 orang Majus mempersembahkan, membuka harta benda mereka, apa yang mereka miliki, seperti yang tadi saya sampaikan dalam lagu, hidup ini adalah kesempatan. Semoga kita sadari kesempatan yang terbaik saat ini adalah sadar bahwa saya adalah pribadi yang bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap hidupku, dan juga terhadap kehidupan yang lain. Apa yang saya persembahkan? Mereka mempersembahkan 3 unsur penting, yaitu emas, dupa, mur atau kemenyan. 3 unsur itu mau dikatakan untuk budaya Yahudi, emas adalah simbol keilahian, simbol suci, harta yang paling luar biasa, tertinggi, terbaik, itu adalah simbolnya emas. Sedangkan kita tahu dupa dan kemenyan atau mur adalah simbol Yesus, karena itu pada waktunya akan diburati, akan diurapi dengan minyak, dengan mur, tapi juga akan dipersembahkan kepada Tuhan kematiannya, wafatnya, kemenyan. Simbol doa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ada 3 unsur yang luar biasa, indah, baik, suci, adalah kemudian disempurnakan dengan doa-doa yang dipersembahkan. Dan itu adalah hal yang baik yang dilakukan untuk mengenang kebaikan dalam hidup. Itu persembahan mereka 3 orang Majus. Pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, dan anak-anak, apa yang kita persembahkan untuk Yesus? Kalau yang sekarang ini terjadi adalah anak-anak kehilangan figur orang tuanya, kehilangan gambaran ayah, gambaran ibu di dalam keluarga masing-masing. Pasti akan tidak mudah mempersembahkan dalam hidupnya sesuatu yang baik. Beberapa kali datang dengan kasus yang sama, sharing kepada saya tentang keluarga-keluarga Katolik yang mau selesai. Dan ungkapan yang sama lebih kurang sekian pasang mengatakan, Romo, kalau tidak ingat anak-anak saya sudah selesai dengan suami saya. Pertanyaannya adalah, ini untuk anak atau untuk dirinya sendiri? Kenapa anak disebut-sebut? Kenapa anak dikorbankan? Yang dikorbankan adalah anak-anak. Dan itu yang seringkali tidak disadari oleh pasangan atau keluarga-keluarga yang sedang menghadapi persoalan. Persoalan sejatinya selalu ada, tapi bagaimana sikap kita kalau kita mengerti atas teladan orang Majus yang datang kepada Tuhan Yesus, kepada kanak-kanak Yesus. Mereka datang menyembah dan memberikan yang terbaik. Yang terbaik adalah bagaimana sikap, sekalipun beban hidup itu berat, saya tetap lakukan karena saya bertanggung jawab terhadap hidup dan hidup yang lain yang saya cintai. Ini yang seringkali tidak mudah karena pasti ada yang dikorbankan. Raja Herodes kemarahannya karena ada saingan raja orang Yahudi, maka ia marah semarah-marahnya. 2 tahun ke bawah anak-anak dibunuh waktu itu. Menjadi korban apa? Korban kemarahannya karena ini saingannya. Bersaing yang tidak sehat, korbannya banyak. Yang dikorbankan siapa? Anak-anak, bukan orang dewasa. Dan inilah sekali lagi apa yang kita hendak maknai yang saya tawarkan. Hidup ini adalah kesempatan. Gunakan waktu yang ada untuk mengerti bahwa Tuhan pakai kita untuk menjadi orang yang tetap baik, sekalipun keadaannya tidak baik-baik saja. Yakin berjalan sekalipun seolah-olah tidak ada harapan di depan. 3 orang Majus yakin bahwa kalau nanti pasti akan dituntun bintang lagi. Injil sore ini mengatakan saat mereka keluar berjumpa dengan Herodes, mereka kembali melihat bintang itu dan menuntun mereka sampai tempat di mana Yesus dilahirkan. Persis keyakinan mereka sebagai orang yang punya iman.
Semoga kita semua pun juga demikian. Saya punya iman. Imankulah yang menghantar saya, sekalipun sempat kehilangan arah dalam hidup, kehilangan bintang dalam hidup, pegangan dalam hidup, tapi saya akan tetap melangkah. Karena pasti nanti akan nampak kembali. Karena Tuhan hadir untuk setiap orang yang setia. Apapun yang kita lakukan, semoga kita tidak ada perlakuan mengorbankan yang lemah. Khususnya anak-anak. Karena anak-anak punya hidupnya, anak-anak punya masa depannya. Jangan kita bahagia karena mereka saja, tapi karena saya sebagai orang dewasa punya sesuatu yang saya persembahkan untuk mereka. Inilah makna yang saya tawarkan saat kita merayakan Hari Raya Penampaan Tuhan. Yesus dihadirkan 3 orang Majus memberikan persembahan yang terbaik. Semoga kita juga mempersiapkan yang terbaik untuk kehidupan kita bersama, keluarga kita masing-masing. Amin.